Ah, saya disuruh mama papa main handphone, main game. Dari Siantar ke Kota Medan, pastilah lewat tebing tinggi. Daripada kita termenung di jamban, lebih bagus kita berkarya di channel ini. Oke guys, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara share, like, dan jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan tanda lonceng untuk menunggu video-video saya selanjutnya. Oke, thank you guys. Selamat bertemu dengan saya, Erwin Sam Sumbayak. Kali ini kita coba untuk membahas mengenai hal yang kecil sih sebenarnya ya, tapi mungkin dampaknya itu bisa besar ataupun fatal. Tema yang mau saya angkat adalah tentang jangan kita menyuruh seorang anak itu ketika kita sebagai orang tua itu sedang memegang handphone atau kita bermain dengan handphone kita. Kenapa sih begitu penting gitu ya? Karena anak ini kan pada dasarnya dia melihat sebuah contoh. Tentu contoh yang baik, maka dia akan ikuti. Dan itu yang melekat di mindset dia seperti itu. Misalnya contoh kita sedang bermain HP, kita suruh gitu, tolong itu ambilkan dulu gitu ya, tolong itu adekmu diurus dulu, oh ambilin minum adekmu gitu. Tapi posisinya kita itu sedang memegang handphone, bermain dengan handphone. Tentu si anak nggak akan bisa terima itu, dia pasti sebenarnya protes, pasti akan ada ungkapan atau dari hatinya itu walaupun tidak disampaikan gitu. Pasti dia, ih gimana sih si mama, gimana sih si papa, kenapa sih dia juga lagi main handphone tapi saya disuruh terus gitu. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Alangkah lebih baiknya ketika kita menyuruh anak kita itu ya dalam posisi mungkin kita mengerjakan pekerjaan kita, mungkin itu dia bisa lebih terima. Karena memang kemajuan zaman ini kita harus lebih hati-hati. Mungkin ini hal yang sepele ya, tapi sebenarnya itu si anak itu secara tidak langsung kita telah menciptakan dia menjadi orang yang tidak bisa terima. Artinya dia sebenarnya itu protes, dan dari protes ini tentu akan melahirkan yang namanya ketidakadilan. Ini tidak adil gitu. Jadi ini tolong kita sebagai orang tua, apalagi orang tua muda yang anaknya itu masih kecil, masih SD ya, atau masih beranjak remaja, ini harus bisa kita lihat gitu ya kondisinya itu. Karena memang anak yang seusia ini dia lagi mencoba mencari sesuatu mentor dia gitu. Jadi kalau dia melihat mentor dia itu, taruh mentornya itu adalah orang tuanya itu bagus, ya dia pasti akan ikut yang bagus. Pasti ketika dia mungkin lagi asik bermain, atau mungkin dia juga lagi main handphone ya, tapi kita suruh, tapi posisi kita sebagai orang tua megang handphone juga, aku aja terus yang disuruh kan gitu. Jadi tolong ketika kita menyuruh anak kita itu juga ada yang mendasari gitu. Misalnya kita lagi memang menyuci piring, pasti si anaknya juga bisa mengerti. Atau kita lagi memasak, dia tahu, oh mama saya atau papa saya itu lagi sibuk, saya disuruh, oh ya saya lakukan. Nah ini jadi pelajaran buat kita tentunya ya. Ada rasa ketidakadilan nanti
di hatinya. Itu sumbernya itu protes. Kenapa harus saya? Mama juga kan bisa. Saya disuruh mama papa main handphone, main game, apa segalanya lah sebutannya untuk itu. Nah, ini protes ini yang semakin menjadi di hatinya, ini akan membuat ketidakadilan. Oh, ternyata tidak adil karena saya seorang anak. Win dalam arti ya disuruh-suruh ya, seperti itu. Nah, jika ini bisa terjadi, menurut saya ini bisa menjadi apa, cikal bakal pembangkangan sih menurut saya. Dia akan membangkang sekali dua kali mungkin dia lakukan, tapi di kemudian hari atau selanjutnya dia membangkang gitu. Dari ketidakadilan yang dia rasakan itu muncul pembangkangan di hatinya. Kalau begini aja aku terus nggak mau gitu ya. Dia membuat perlawanan lah istilahnya ya, perlawanan. Nah, ini dari perlawanan ini, karena dia membangkang tadi, muncullah perlawanan. Mungkin bagi kita sebagai orang tua, awalnya ini hal yang kecil. Kenapa? Karena kita bisa bilang, ya kamu disuruh begitu aja nggak bisa. Apa sih susahnya gitu. Tapi sebenarnya itu kan bukan persoalan susah atau tidak susah. Bukan di situ. Apa sih mengambilkan air, mungkin air minum untuk adiknya, segelas air itu bukan pekerjaan yang susah. Jadi bukan persoalan gampang atau tidak gampang, susah atau tidak susah, bukan di situ. Tetapi itu tadi, dia merasa tidak adil gitu. Karena dia dianggap adalah orang yang disuruh-suruh. Sebenarnya seorang anak itu ya wajar disuruh ya sama orang tuanya. Tapi posisi kita saat menyuruh itu seperti apa? Apakah posisi kita itu waktu menyuruh itu memberikan contoh yang baik buat dia? Ini kan semakin nanti besar anaknya, ini akan bisa menjadi polemik ya. Ketika dia sudah merasa dewasa, ketika dia sudah merasa menganggap dirinya sudah mampu, akhirnya dia mengambil langkah sendiri, sehingga disharmoni di tengah-tengah keluarga itu terjadi. Oke, saran saya, kita sebagai orang tua, saya juga orang tua yang masih muda, yang anak saya itu remaja pun belum gitu. Tapi yang saya perhatikan ya seperti itu, mimik wajah itu menunjukkan sebenarnya ada perlawanan di sana gitu. Ada, dia merasa protes, tapi karena sebagai anak dia tidak berani. Nah, ini tantangan kita. Zaman semakin maju ya, tentu kita sebagai orang tua juga harus lebih hati-hati membuat sebuah langkah, apalagi terhadap anak kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada anak kita. Jangan sampai kita nanti salah. Mungkin menurut kita benar, bisa jadi, tapi kita perlu mencari formula yang baik. Jadi kita usahakan jangan terlalu banyak kita, contoh bermain gadget ya, bermain handphone, bermain game itu ketika anak-anak masih ada, seperti itu. Karena apa? Dia akan ikuti. Ini yang terjadi. Makanya anak-anak sekarang banyak yang tidurnya itu di atas jam 1 pagi gitu kan. Kita harus lebih waspada supaya anak kita menjadi anak yang baik, anak yang mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya. Dan ini khusus untuk orang tua yang masih muda. Kita masih banyak waktu. Bagaimanapun juga kita harus bisa menyelaraskan kemajuan zaman ini ya dengan keadaan kita. Bagaimanapun juga anak-anak adalah aset kita, aset yang sangat berharga, karena anak-anak adalah aset masa depan kita.
Jadi ini hanya sedikit berbagi buat kita. Semoga ini bermanfaat. Dan saya berharap kita semua orang tua dimanapun berada tetap bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan tetap lanjut di sini. Terima kasih. Salam.